Namaku Irna. Setiap kali aku menatap langit senja, menghirup udara desa yang bersih dan sunyi, aku masih sering tak percaya hidupku bisa berubah seperti ini. Dari seorang gadis yatim piatu, pembantu dapur, wanita simpanan, hingga mucikari, dan kini menjadi istri seorang imam masjid yang memilih menepi dari dunia. Orang-orang mungkin menganggap kisahku tidak masuk akal, tapi Tuhan memang suka bekerja lewat jalan yang tak pernah kita sangka. Aku dibesarkan oleh keluarga paman, kakak dari almarhum ayahku. Mereka kaya raya, punya banyak tambang dan perkebunan. Tapi kekayaan itu tak pernah menyentuh jiwaku. Aku lebih sering berada di dapur, membantu Bibi Mar yang menjadi pembantu di rumah besar itu. Aku makan di dapur, tidur di rumah belakang bersama para rewang. Sepupuku tidur di kamar-kamar ber-AC, sekolah pakai mobil. Aku menyapu, mengepel dan mencuci sejak SD. Bukan karena mereka kejam, tapi karena aku dianggap tidak sepenting anak kandung. Saat remaja, tubuhku mulai berkembang. Cantik, kata Bibi Mar. Tapi justru itu yang membuat paman ingin menjualku secara halus. Dijodohkan dengan pria-pria tua kaya yang katanya teman bisnis. Aku menolak. Waktu SMA, aku jatuh cinta diam-diam pada seorang pria yang berbeda. Namanya Abdullah, seorang ustadz muda lulusan pondok. Ia santun, tak banyak bicara, tapi tatapannya membuatku merasa dihargai. Kami dekat. 3 bulan kemudian, ia melamarku. Paman murka. Bagaimana mungkin, katanya, keponakannya dinikahi pria miskin. Apalagi paman sudah menjanjikan aku pada rekan bisnisnya, seorang pria tua kaya raya yang ternyata sudah punya istri dan anak. Aku histeris, tapi tak ada yang membelaku. Sejak itu, aku dikurung. Suatu malam, paman menyuruhku berdandan. Baju mahal, sepatu baru, make up lengkap. Aku dipertemukan dengan pria paruh baya yang datang naik Hummer hitam. Ia menyentuh pipiku dan tersenyum. Beberapa hari kemudian, aku dinikahkan secara siri. Tidak ada pesta, tidak ada kebahagiaan. Aku dijadikan istri simpanan. Rumah mewah di pegunungan disiapkan untukku, lengkap dengan perabot mahal. Tapi malam-malamku gelap, penuh ketakutan. Yang lebih menyakitkan, kadang pria itu membawa teman-temannya. Mereka menjamahku seolah aku bukan manusia, melainkan milik bersama. Aku menangis dalam diam. Setiap pagi, aku mandi air hangat, tapi tubuhku terasa kotor. 3 tahun dalam penderitaan itu, aku memutuskan kabur. Dengan uang seadanya dari pekerjaan di laundry dulu, aku naik bus ke kota yang bahkan belum pernah ku dengar sebelumnya. Di sana, aku seperti burung kehilangan arah. Lapar, takut, sendirian. Lalu aku bertemu seorang perempuan setengah baya bernama Bunarti. Wajahnya ramah. Ia memberiku makan, tempat tidur, dan pekerjaan. Tapi pekerjaannya menjajakan diri. Awalnya aku menolak. Tapi hidup seperti menjerat leherku. Aku butuh makan, aku butuh bertahan, aku butuh tempat tinggal. Perlahan aku belajar menjalankan peran itu. Tak hanya melayani tamu, tapi kemudian menjadi pengatur, mucikari. Aku membenci diriku sendiri. Setiap malam Jumat, suara azan dari masjid tua di dekat rumah kos membuat hatiku gemetar. Aku diam-diam duduk di pojok halaman masjid saat pengajian, menyelinap di kermangan, mencoba mencuri sejuknya doa. Tapi suatu malam, aku diusir. Najis, mucikari masuk masjid, bikin batal wudhu. Aku menggigil, malu, marah, hancur. Tapi dari tengah kerumunan itu, seseorang menghampiriku. Abdullah. Kami bertatapan. Ia tak percaya. Aku juga. Dunia seperti berhenti. Abdullah tak langsung bicara,
Tapi hari-hari berikutnya ia mulai mengamati. Ia tanya panitia masjid siapa aku, hingga akhirnya aku mengaku sendiri. Ia menangis. Aku yang salah, katanya. Kalau saja dulu aku lebih kuat, kalau saja aku bawa kamu pergi saat itu. Setelah itu, seseorang dari masjid mengirimi aku surat. Tidak bertanda nama, hanya pesan. Tinggalkan jalan gelapmu. Masih ada cahaya. Tuhan belum selesai menulis kisahmu. Lalu setiap bulan aku menerima bingkisan makanan dan uang tunai, entah dari siapa. Tapi aku tahu itu dari masjid. Aku mulai berani masuk masjid lagi. Duduk paling belakang, lalu perlahan aku diajak ke tengah. Sampai akhirnya aku diterima. Aku berhenti dari dunia malam, menjual baju-baju seksi, membakar parfum dan lipstik mahal. Aku mulai bekerja sebagai tukang masak warung. 6 bulan berlalu, aku dan Abdullah sering berbicara tapi tidak pernah bicara cinta. Sampai suatu malam di halaman masjid, ia berkata, "Aku ingin menikahimu di hadapan Allah dan dunia." Aku terdiam, terharu, takut, dan dunia pun menggila. Orang-orang marah, protes, menghujat. Imam masjid menikahi bekas mucikari. Mereka lupa bahwa aku manusia, bahwa imam juga punya masa lalu bersamaku. Tapi Abdullah tak gentar. Ia umumkan niatnya di masjid. Ia bilang semua orang berhak berubah. Semua berhak mendapat kesempatan kedua. Dan ia memilihku. Beberapa hari setelah pernikahan kami, Abdullah mengundurkan diri sebagai imam masjid. Kami pergi, tidak pamit, tidak menoleh. Kami membeli sebidang tanah di sebuah desa di kaki gunung. Kami bertani, menanam cabai, kol, dan tomat. Menyiram tanaman tiap pagi, membaca Al-Quran di beranda setiap sore. Aku sering menangis, bukan karena sedih, tapi karena aku diberi kehidupan baru yang seharusnya mustahil. Seorang mucikari menjadi istri imam masjid. Tapi kini, kami bukan siapa-siapa, hanya petani biasa. Tapi disitulah bahagia itu tumbuh. Namun masa lalu tidak tidur. Suatu malam, saat aku menjemur pakaian di halaman, kulihat seseorang mengintik dari semak. Aku terdiam, jantungku berdebar. Besoknya ada sepucuk surat di pagar rumah. "Irna, kamu tak bisa lari. Masa lalu tetap akan mencarimu." Abdullah membaca surat itu. Tapi ia hanya tersenyum. "Kita tidak lari. Kita memilih hidup baru. Biarkanlah yang menuduh tetap menuduh. Tuhan yang tahu segalanya." Kami memutuskan pindah lebih jauh, ke desa di ujung gunung. Tidak ada sinyal, tidak ada listrik, hanya kami dan sawah. Di desa baru, kami membangun rumah kecil dari kayu. Setiap pagi, kami bangun bersama ayam jantan. Setiap malam, kami tidur di bawah bintang. Tak ada yang tahu siapa aku dulu. Tak ada yang tahu siapa Abdullah dulu. Dan itu cukup. Aku tidak ingin dikenal. Aku hanya ingin hidup sebagai manusia biasa. Istri dari seorang lelaki yang pernah menangis bersamaku. Seorang lelaki yang tidak memandang masa laluku sebagai aib, tapi sebagai bagian dari perjalanan menuju cahaya. Hari ini, aku duduk di pelataran rumah. Tanganku kotor karena tanah, tapi hatiku bersih. Tuhan tidak pernah menyerah pada makhluknya, bahkan pada yang paling rusak sekalipun. Bahkan pada wanita seperti aku. Aku pernah menjadi mucikari. Tapi aku juga pernah menjadi istri dari cinta pertama yang tidak pernah mati. Dan itu adalah keajaiban terbesar dalam hidupku. Hari-hari kami di desa itu terasa lambat. Tapi justru kelambatan itulah yang menyembuhkan. Aku belajar membuat pupuk kompos,
menanam sayur, bahkan meracik jamu tradisional bersama ibu-ibu desa. Setiap malam aku dan Abdullah duduk di beranda, memandang langit yang begitu jernih, seolah Tuhan tinggal lebih dekat di sini. Namun luka masa lalu tidak benar-benar hilang. Ia hanya diam untuk sementara, menunggu retak-retak kecil muncul di dalam batin. Suatu malam, saat sedang mencuci kaki di pancuran ribit Minis, aku melihat bekas luka di pahaku. Luka kecil dari sabetan sabuk pria yang dulu memilikiku. Seketika itu, aku gemetar. Tubuhku lemas. Bayangan masa lalu menyeruak seperti arus sungai yang tak bisa dibendung. Aku menangis berjam-jam sampai air pancuran pun berhenti mengalir karena malam terlalu larut. Abdullah menemukanku terduduk di tanah. "Kenapa tidak bilang?" katanya lembut. Aku hanya menggeleng. Aku malu. Aku takut ia jijik padaku. Tapi Abdullah memelukku, menenangkan dengan doa-doa yang bahkan tidak aku mengerti sepenuhnya, tapi menenangkan. Malam itu kami berburu menangis. Dan sekali lagi aku sadar, meski luka masa lalu tak bisa dihapus, tapi cinta yang tepat bisa membuatnya tidak lagi terasa perih. Musim kemarau datang lebih panjang tahun itu. Daun-daun layu, sungai kering, dan sumur di belakang rumah tinggal separuh. Kami tidak punya pompa dan harus menimba air dari sumur tua yang penuh lumut. Kadang kami mandi dengan air hujan yang kami tampung dengan ember-ember bekas cat. Abdullah tak punya mengeluh, tapi aku tahu ia mulai khawatir. Kita harus siap, bisa jadi tahun ini gagal panen. Aku mencoba menguatkan diri, tapi dalam hati ada ketakutan. Bagaimana jika hidup ini kembali menghimpit? Bagaimana jika kami harus kembali ke dunia yang pernah kami tinggalkan? Lalu hujan pertama turun. Tiba-tiba deras. Aku menangis melihat tetesan air dari langit. Aku berdiri di tengah hujan, basah kuyup, tapi rasanya seperti dibasuh oleh Tuhan. Abdullah keluar rumah, ikut berdiri di tengah hujan. Kami berpelukan. Tidak ada kata, hanya air mata dan air hujan yang menyatu di wajah kami. Setahun setelah kami tinggal di desa itu, datang seorang pria tua bermotor ke rumah kami. Ia mengenakan jaket lusuh dan membawa tas besar dari plastik bening. Saat membuka helmnya, jantungku seakan berhenti. Itu Pak Surya, sopir pribadi dari pria tua yang dulu pernah menikahiku secara siri. Ia tahu aku di sini. "Maafkan saya datang mendadak," katanya. "Tuan besar sudah meninggal 2 minggu lalu. Ini warisan untukmu." Aku menolak. Aku tidak ingin uang dari lelaki yang memperlakukan tubuhku seperti barang. Tapi ia memaksa. Ini amanat terakhir beliau. Dan saya juga bawa sesuatu. Ia menyerahkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada foto masa lalu. Aku, saat baru dinikahi. Wajahku masih muda, polos, dan sedih. Di balik foto itu tertulis, "Aku menyesal tidak pernah mencintaimu seperti manusia." Aku terdiam. Marah, bingung, tapi juga sedikit lega. Kadang orang tidak meminta maaf secara langsung, tapi Tuhan selalu menyampaikan lewat jalan yang tidak kita duga. 6 bulan setelah hujan pertama itu, aku mulai merasa berbeda. Mual, lelah, emosi naik turun. Aku hamil. Berita itu seperti ledakan keajaiban dalam hidup kami. Abdullah memelukku sambil bersujud berkali-kali. Kami menangis. Kali ini bukan karena luka, tapi karena harapan.
Namun kehamilan itu tidak mudah. Tubuhku lemah, kandunganku rapuh. Dokter desa memperingatkan jika tidak istirahat total, nyawaku bisa dalam bahaya. Aku terbaring selama berbulan-bulan. Abdullah mengurus segalanya. Ia mencuci, menyiapkan makan, bahkan memijat kakiku setiap malam. Aku merasa tidak layak dicintai seperti ini, tapi dia seperti tak pernah lelah. "Kamu bukan wanita masa lalumu," katanya suatu malam. "Kamu wanita yang Tuhan pilihkan untukku." Malam persalinan tiba, tapi itu bukan malam yang indah. Aku mengalami pendarahan hebat. Bidan desa panik. Ambulans tak bisa naik ke desa karena jalan longsor. Aku merasa dingin, kabur, jauh. Tapi dari kejauhan, aku dengar suara Abdullah mengaji. Tangannya memegang erat tanganku. Lalu ku dengar dia berseru, "Ya Allah, ambil nyawaku, jangan ambil dia." Aku terbangun di rumah sakit kabupaten 2 hari kemudian. Dokter mengatakan aku sempat koma, tapi anakku selamat. Seorang bayi perempuan, Abdullah menamainya Nurul Hayat, cahaya kehidupan. Aku menangis sepanjang malam, bukan karena sakit, tapi karena aku tahu Tuhan tak pernah berhenti menulis kisah cinta yang mustahil. Sejak saat itu, kami pindah ke desa sebelah. Lebih kecil, lebih terpencil. Di sana kami bukan Irna dan Abdullah, tapi Bu Rina dan Pak Dullah, pasangan petani biasa dengan seorang bayi mungil yang disayang semua warga. Setiap pagi, aku menanak nasi, menyiapkan bekal Abdullah ke ladang. Nurul mulai belajar merangkak, tertawa, menggenggam jariku dengan kuat seolah berkata, "Aku anak dari 2 orang yang bertahan hidup." Kami tidak lagi dikenal, tapi kami dikenang oleh Tuhan. Dan itu cukup. Sekarang, bertahun-tahun setelah semua itu, aku menulis kisah ini di selembar kertas yang mungkin akan terbakar atau hanyut suatu saat. Aku hanya ingin satu hal disampaikan. Jangan pernah menilai seseorang dari masa lalunya. Sebab Tuhan sedang menulis bab baru yang mungkin belum kau baca. Aku pernah menjadi mucikari. Tapi aku juga pernah menjadi manusia yang dicintai dengan sepenuh hati. Dan dalam cinta seperti itulah, aku menemukan wajah Tuhan di mata suamiku, di tangan anakku, dan di damainya langit desa yang tak mengenalku sebagai siapa-siapa. Tahun-tahun berlalu, Nurul tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan berani. Rambutnya ikal, matanya bulat, dan tawanya adalah musik pagi di rumah kami. Ia belajar berjalan di pematang sawah, mengejar ayam di halaman, dan tidur di pangkuan kami saat malam. Setiap sore, Abdullah mengajarkan dia mengaji. Nurul sangat cepat menghafal. Ia menyukai kisah-kisah para nabi. Tapi satu hal yang belum pernah kami ceritakan padanya adalah kisah tentang siapa kami sebenarnya. Di desa ini, kami dikenal sebagai pasangan yang baik dan sederhana. Tak ada yang tahu siapa kami dulu. Nama kami pun sudah berbeda. Tapi kami tahu, cepat atau lambat, Nurul akan bertanya. Dan saat itu datang lebih cepat dari yang kami kira. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, Nurul bertanya, "Ibu, kenapa di rumah kita tidak ada foto kakek dan nenek?" Aku terdiam. Dadaku sesak. Aku menatap Abdullah dan ia menatapku. Ada percakapan panjang tanpa kata. Aku mencoba menjawab. Kita hidup dengan masa sekarang, Nak. Kadang masa lalu tidak selalu indah untuk diceritakan. Tapi Nurul tidak puas. Kalau begitu, ibu dan ayah dulunya siapa? Dulu tinggal di mana sebelum desa ini? Pertanyaan itu menusuk jauh ke dalam. Aku tahu hari itu akan datang. Tapi saat benar-benar tiba,
Rasanya seperti masa lalu masuk kembali ke tubuhku, mengguncang tulang dan darahku. Abdullah menarik Nurul ke pangkuannya. Ia bicara dengan suara tenang. Ayah dan ibu dulunya pernah tersesat dalam hidup, tapi kami memilih jalan kembali. Tuhan memberikan kami kamu sebagai hadiah karena kami bertaubat. Nurul hanya mengangguk. Tapi aku tahu, sejak malam itu ia mulai mencari-cari sendiri. Beberapa minggu kemudian, saat membantu membersihkan lemari tua di kamar belakang, Nurul menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada sisa foto masa laluku. Aku mengenakan baju pesta, duduk di sofa mewah, wajahku kosong. Ada surat juga, surat dari pria tua yang dulu menikahiku Siri. Surat yang dulu kutinggalkan di antara tumpukan baju dan tak pernah sempat aku buang. Nurul membacanya. Dan malam itu, ia tak pulang ke rumah. Ia berlari ke rumah Pak Lurah. Untung Pak Lurah adalah orang baik dan mengenal kami cukup dalam. Ia membawa Nurul kembali ke rumah, wajahnya penuh kecewa dan ketakutan. "Ibu, benarkah ini? Dulu ibu dijual. Dulu ibu seorang mucikari." Hatiku seperti pecah. Aku tidak menjawab. Aku hanya memeluknya. Lama, sangat lama. "Kenapa ibu nggak cerita dari dulu?" "Karena ibu takut kamu akan membenci ibu." Aku tidak benci, tapi aku bingung, sedih. Itulah malam paling sunyi dalam hidup kami. Nurul menangis di kamarnya, Abdullah diam di serambi, dan aku menatap langit dengan doa yang panjang dan tak terdengar. 2 tahun berlalu sejak malam pengakuan itu. Nurul mulai remaja. Ia tumbuh menjadi gadis cerdas dan pendiam. Tapi hubungan kami jadi renggang. Ada jarak yang tak bisa kami sebut, tapi kami tahu itu ada. Abdullah mulai sering sakit. Awalnya batuk biasa, lalu sesak nafas, lalu makin parah. Kami bawa dia ke rumah sakit kabupaten. Dokter menyarankan rujukan ke kota, tapi Abdullah menolak. Aku ingin wafat di desa ini, di rumah ini, di pangkuan orang-orang yang mencintaiku. Hari demi hari, tubuhnya makin kurus, tapi senyumnya tak pernah hilang. Setiap pagi, ia masih membacakan ayat untuk Nurul. Suaranya makin lemah, tapi penuh cahaya. Hingga suatu pagi yang sejuk, saat embun belum hilang, Abdullah memanggil kami berdua. "Aku ingin minta maaf, karena dulu aku tidak cukup kuat membawa ibumu pergi dari penderitaannya. Dan karena itu, hidup kalian berdua penuh luka. Tapi aku bersyukur karena luka itu membuat kita bertemu kembali di jalan yang benar. Jagalah ibumu Nurul, dan jagalah dunia ini dengan kebaikan. Jangan pernah menilai orang dari masa lalunya." Dan pada pagi itu, dengan tangan kami berdua menggenggam tangannya, Abdullah menghembuskan nafas akhir. Kami memakamkan Abdullah di atas bukit kecil di belakang rumah, tempat yang dulu dia pilih sendiri. Ia berkata, dari situ bisa melihat sawah, langit, dan desa kecil yang ia cintai. Nurul menaburkan bunga dengan tangan gemetar. Sejak hari itu, ia berubah. Ia mulai rajin ke masjid, mengajar anak-anak mengaji, membantu ibu-ibu mengurus ladang. Tapi lebih dari itu, ia mulai menulis. Ia menulis di buku-buku kosong tentang ibu, tentang ayah, dan tentang kehidupan yang penuh luka, tapi juga penuh cahaya. Beberapa tahun kemudian, Nurul tumbuh menjadi seorang penulis muda. Buku pertamanya berjudul "Ibuku Pernah Menjadi Mucikari, Tapi Ia Malaikat Dalam Hidupku". Buku itu viral, banyak yang mencemooh, tapi lebih banyak yang tersentuh. Nurul diundang kemana-mana,
Tapi ia tetap tinggal di desa. Ia bilang kota terlalu keras bagi hatinya. Kami hidup sederhana, tapi kini kami tak sembunyi lagi. Orang-orang mulai datang ke rumah meminta nasihat, belajar dari masa lalu kami. Bukan karena kami sempurna, tapi karena kami pernah jatuh begitu dalam dan bisa bangkit. Kini aku duduk di bawah pohon kelapa di belakang rumah, melihat Nurul bermain dengan anak-anak kecil dari desa sebelah. Hatinya hangat, wajahnya damai. Dan aku tahu, Abdullah pasti melihat ini dari tempat yang tinggi dan tersenyum. Tuhan tidak pernah berhenti menulis. Jadi, jangan buru-buru menilai hidup orang lain dari satu bab yang kau lihat. Mungkin bab berikutnya adalah kisah yang akan mengubah dunia. Dan aku hanya seorang perempuan yang pernah jatuh. Tapi cinta dan iman membawaku pulang.